Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan nama saya Yanti Limbong. Saya adalah mahasiswa PPG periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Cendrawasih dengan NIM 20250161562990. Saya adalah guru SD Negeri Impres Bugalaga, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan mengadakan praktik mengajar di SD Negeri Impres Oyehe, Kabupaten Nabire, dengan materi bagian tubuh tumbuhan pada kelas 4. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Kita tadi dari rumah semuanya sudah sarapan? Sudah. Kalau kita ke sekolah harus sarapan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, kepada ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Semuanya siap menerima pembelajaran hari ini? Siap! Hari ini kita akan belajar mata pelajaran di IPA dengan materi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apalagi bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan ini apa-apa saja? Ada berapa? Nah, coba sebutkan yang tahu. Ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama hari ini ada 3, yaitu perhatikan semua ke depan. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, setelah mengamati gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan dan mempertahankan diri. Ya, itu tujuan pembelajaran yang kita akan lewati bersama-sama saat ini. Nah, kita akan masuk di dalam materi kita pada saat ini. Materi kita tadi itu apa lagi? Yaitu bagian tubuh tumbuhan. Nah, apa saja dari bagian tubuh tumbuhan yang kalian tahu? Tadi sudah sebutkan toh. Ulangnya ada apa? Ada berapa? 5. Apa sebutkan? Tahun, bulan, kapan, Nah, apa fungsi daripada akar? Yaitu menyerap air dari dalam. Nah, kalian memperhatikan materi yang ada di depan, yaitu bagian tubuh-tumbuhan. Yang pertama, akar. Nah, coba perhatikan materi yang ada di depan. Akar. Nah,
berbuah. Di mana fungsi daripada bunga itu? Ya, tempat berkembang biak daripada tumbuhan. Yang kedua apa lagi? Bunga yang sudah berkembang biak akan mengeluarkan biji. Nah, Ibu Guru tanya. Tumbuhan yang memiliki biji di dalamnya apa saja? Ya. Bisa. Ya. Apa lagi? Durian. Nangka. Rambutan. Ya. Nah, itu isinya juga nantinya biji itu akan kembali ditanam kembali. Jadi biji itu berfungsi juga nantinya akan ditanam. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan yang keempat apa? Coba sebutkan. Yaitu daun. Ya. Daun fungsinya apa? Tempat tumbuhan membuat makanan. Yang kedua, makanan itu dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, perhatikan tumbuhan yang ada di depan. Kalau tumbuhan itu tidak memiliki daun, tidak mengeluarkan daun, artinya bahwa tumbuhan itu akan mati. Tandanya bahwa tumbuhan itu mati karena tidak ada daun. Karena di daun itu tempat tumbuhan membuat makanan sehingga tumbuhan itu bisa kembali segar. Ya, dan mengeluarkan tadi yang ketiga itu mengeluarkan bunga dan buah. Nah, itu tandanya. Siapa yang pernah melihat tumbuhan yang tidak mengeluarkan daun? Ya. Ya. Bagaimana perasaan kalian kalau melihat tumbuhan seperti itu? Sedih. Iya, sedih. Kenapa dia tumbuhan ini dia sudah botak? Berarti sedikit lagi dia akan mati. Nantinya kita akan apakan kalau dia sudah seperti itu? Kita bisa bantu untuk menyiram. Ya. Memberikan nutrisi supaya dia kembali tumbuh. Nah, yang kelima, bagian tumbuhan yang kelima tadi apa? Ya, yang di depan itu warna apa? Itu buah biasa. Kalau awalnya sebelum merah, kuning itu dia warna apa? Warna hijau. Nah, itu adalah buah. Nah, buah tadi fungsinya apa? Ya, menyimpan cadangan makan dan melindungi biji di dalamnya. Jadi kalau tumbuhan itu sudah berbuah, berarti dia sudah menandakan bahwa tumbuhan itu, buah itu sudah siap untuk sebentar lagi dia akan mengeluarkan biji-biji di dalamnya. Siapa yang tahu tumbuhan yang tidak ada bijinya? Ya, siapa yang tahu? Ayo, buah yang tidak ada bijinya. Coba, kalian pikir-pikir. Strawberry apa bijinya? Ada yang kecil-kecil itu kenapa biasa? Coba, ada yang biasa kalian makan itu yang digoreng-goreng itu apa? Pisang. Nah, itu dia. Iya, itu dia. Nah, pisang yang tidak ada bijinya. Apa lagi tadi fungsinya daripada buah? Ayo, fungsi daripada buah itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Karena biji itu kan nanti ini akan ditanam kembali. Ya. Nah, Ibu Guru akan memperlihatkan manfaat daripada bagian tumbuhan bagi manusia. Coba perhatikan ke depan. Ya. Ya. Nah, yang di depan itu di atas gambar apa itu? Ya, umbi batang, yaitu adalah tumbuhan apa? Akar, yang berakar ya. Nah, tumbuhan yang berakar itu apa saja? Ada apa saja? Ada wortel, apa lagi? Singkong, kacang, lagi kentang, ubi jalar, ya, itu ya daripada umbi-umbian. Nah, semuanya itu punya manfaat kan tidak bagi tubuh kita manusia? Tuhan ini.
tidak ada, ya bagaimana kehidupan kita? Karena di situ akan memberikan udara segar bagi kita. Ya, ya. Apa manfaat bagian tumbuh-tumbuhan bagi manusia? Yang pertama tadi itu sebagai sumber apa? Ya, sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, bisa dibuat jembatan, bisa dibuat dermaga, bisa dibuat kapal, layang-layang, dan masih banyak lainnya. Sepertinya contoh tadi batang toh, ya ada tumbuhan itu yang mana yang bisa dibikin rumah? Coba lihat. Ya, batang. Ya, batangnya itu menjadi kayu keras sehingga bisa jadi seperti ini, kursi, meja, ya toh? Ya. Ya. Dan yang kedua, manfaat bagi manusia, tumbuhan lagi, yaitu sebagai sumber bahan pangan. Ya, seperti tadi dikatakan buah itu. Ya, kalau tidak sering kita memakan buah, tidak ada vitamin masuk di dalam tubuh kita, kita akan merasa biasa kurang sehat ya. Makanya kita harus makan buah yang segar-segar seperti vitamin C itu buah apa lagi? Ya, jeruk apa? Nah, jeruk itu vitamin C. Ya, buah merah lagi. Ya. Nangka lagi. Ya. Nah, juga manfaat bagi manusia itu bagian tumbuh-tumbuhan yaitu sebagai bahan pembuat obat-obat. Ya. Yang mana yang biasa dibuat obat daripada tumbuhan itu? Apanya saja yang diambil? Biasa akarnya. Ya, bisa daunnya. Bisa apa lagi yang dibikin obat-obat itu? Tali kuning. Iya. Apa lagi? Nah, itu obat-obatnya ada yang disebut dengan minyak kayu putih dan jamu tradisional. Pernah pakai minyak kayu putih di rumah? Iya. Iya. Kenapa kita pakai? Mama bilang sering katakan bahwa kamu pakai minyak kalau pergi ke sekolah supaya tubuh kalian bisa mengeluarkan angin. Jadi pakailah minyak kayu putih. Dan juga kalau kita kurang sehat, kita bisa meminum jamu. Ya, siapa yang pernah minum jamu di sini? Ya, jamu itu juga akan membuat tubuh kita menjadi sehat kembali. Ya, jadi jamu tradisional itu juga adalah terbuat dari tumbuhan. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, ini adalah tumbuhan yang mana tumbuhan ini memiliki ada buahnya, ada daunnya, ada batangnya, ada bunganya. Ya. Jadi semuanya itu punya fungsi masing-masing. Ya, akar, menyerap air dari dalam tanah, tadi batang, yaitu apa? Batang tadi apa fungsinya lagi? Menghantar makanan. Ya. Nah, daun. Coba perhatikan daun. Iya. Tempat apa? Tumbuhan berbuah makanan. Nah, kalau bunga tadi ini, yang mana bunga di sini? Coba perhatikan. Iya. Oke. Fungsi dari bunga tadi apa lagi? Tempat. Iya. Nah, di sini guru memperlihatkan tumbuhan yang kedua yaitu ini tumbuhan apa ini? Coba, siapa yang tahu? Ya, di belakang ini. Tomat. Tomat. Tumbuhan tomat ini juga memiliki akar. Ada batangnya juga. Ada daunnya juga. Ada buah. Ada. Nah, siapa yang
Kalau buah tomat itu dia adalah vitamin apa? C, ya. Dan juga buat tubuh kita menjadi kembali segar, ya. Siapa yang pernah makan tomat di sini? Suka atau tidak tomat? Tidak. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya. Kalau yang suka ini pasti yang suka sambal, karena dari sambal itu ada apa yang di dalam? Tomat. Ya. Nah, sekarang ibu guru akan membagi kelompok. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ingat ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebentar ibu guru akan membagikan tumbuhan dan nanti ditempel di kertas ini ya. Masing-masing harus kerjasama. Siapa yang bagus pekerjaannya nanti ibu guru nilai ya. Satu kelompok ibu guru kasih gambar tumbuhan 2 ya. Ya. Sudah selesai ya. Ya. Oke, baik. Yang saya terima kasih ya. Yang ketiga, ini gambar, ini yang ya. Nanti tempelkan ya. Ya, ini, ya, lainnya. Ya, nah, dengarkan. Ya, cara kerjanya kalian sebentar tempelkan dan memperhatikan daripada tumbuhan itu apakah ada akar, apakah ada batang, apakah di situ ada daun, buah dan bunga. Nah, nanti kalian akan menempelkan bagian-bagian tumbuhan di dalamnya ya. Guru akan bagi kertas ini ya. Ya. Coba tulis. Semua kasih keluarkan pulpennya untuk menulis. Ya, ya. Ya, tempelnya dari atas dan di bawah ya. Oke. Ayo maju. Oke. Disuruh sana ya. Sana ya. Dan kelompok 1. Di depan 1 orang saja ya. Ya. Ya, gitu ya. Ya.
Bisa semua ya. Ya, kita akan memberikan apresiasi kepada semua kelompok. Tepuk tangan semuanya. Sama yang baik. Nah, sekarang kita briefing dulu ke bisa toh? Ya. Yang itu tadi seperti Bu Guru sudah sampaikan, kita bikin game supaya nanti semangatnya dalam kita kerja lembar tugas ya, LKPD ya. Ibu Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian semua ya, orang satu ya. Nanti di lembar kerja ini kalian akan mengisi bagian tumbuhan ya. Ya, satu orang. Nah, perhatikan. Di situ lembar kerja yang kalian isi yaitu yang pertama, tuliskan bagian dari tubuh tumbuhan. Ya. Ada berapa tadi? Ya. Dan yang kedua, apa fungsi dari tubuh tumbuhan? Ya. Ya. Dan yang ketiga, pertanyaannya ada 3 ya. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Tadi sudah Ibu Guru jelaskan toh? Ya. Ayo. Kerja masing-masing ya. Satu orang. Karena penilaian ini satu orang, satu lembar soal. Jadi tadi sudah kerja kelompok. Nah sekarang ada ya. Ya. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan bagian dari tumbuhan. Tadi kalian sudah sebutkan ada 5, yaitu ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, dan ada bunga. Dan soal yang kedua yaitu apa fungsi dari tumbuhan? Ya. Kalau akar itu fungsinya apa lagi tadi? Yaitu menyerap air dari dalam tanah. Dan yang kedua menopang tumbuhan sehingga bisa bertahan hidup. Iya. Tidak apa-apa, bisa jadi daun ya. Masih ya. Dan yang kedua, bagian tumbuhan yang kedua tadi kalian sudah sebutkan yaitu batang. Fungsi dari batang tadi itu yaitu mengangkat air, nutrisi makanan ke seluruh bagian tubuh. Ya, ayo. Ya, ayo, kumpul. Semuanya kumpul ya. Lembar, kayaknya semua kumpul ya. Kumpul semuanya, lembar. Tugasnya sudah. Ayo, kita semua bisa ya. Ya. Tadi kita sudah mengerjakan lembar kerja siswa. Jadi kalian punya tugas tadi sudah selesai. Nanti Bu Guru periksa ya hasilnya. Apakah kalian sudah benar menyebutkan fungsi dari tumbuhan? Apa kalian sudah bisa menjawab? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru mau refleksi, semuanya senang? Ya. Kenapa senang? Ayo, kenapa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya? Iya seru. Apalagi? Menyenangkan. Iya, menyenangkan juga. Tapi yang terutama bahwa kalian sudah bisa menyebutkan bagian daripada tumbuhan dan fungsi dari tumbuhan. Ya. Ibu Guru minta maaf kalau selama proses pembelajaran ini ada kata-kata yang membuat kalian tersakiti atau kalian
kecewa dan tempat ini